Yo, lama tak berjumpa teman-teman. Kali ini Anime Ngalor bakal membahas alur cerita dari manga bergenre kriminal, drama, misteri yang rilis pada tahun 2009 lalu dengan judul Uroboros. Nah, Uroboros ini adalah karya dari Yuya Kanzaki. Manga ini bercerita tentang kisah dua anak yatim piatu yang berkeinginan memecahkan kasus misteri kematian dari pengasuh sebuah panti asuhan 15 tahun yang lalu, di mana mereka dibesarkan. Jadi kita kupas alur di manganya. Chapter 1 dengan judul Ryu the Dragon atau Ryu Sinaga. Chapter dimulai dengan flashback 15 tahun yang lalu, di mana terjadi sebuah kasus pembunuhan yang mana ada dua anak kecil yang melihat sekilas pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi keterangan dua anak tersebut justru diacuhkan oleh polisi yang menginvestigasi kejadian itu. Atas kejadian itu, salah satu anak memendam kebencian kepada polisi, dan hal tersebut justru menjadikan ia di masa depan menjadi seorang polisi, dan inilah protagonis kita. Kembali ke masa sekarang, pada sebuah gedung ditemukan jasad orang yang jatuh dari atap lantai 6, dan dari autopsi dikatakan jasad itu menderita patah tulang leher dan tulang rusuk. Tak lama dari situ muncul sosok polisi perempuan cantik yang ternyata ia bernama Hibino Mizuki, seorang letnan dari divisi 2 Shinjuku yang ternyata merupakan anak perempuan dari kepala departemen polisi daerah Kanagawa. Ia dikenal sulit berkompromi, tegas, dan tidak sedikit yang memuji kecantikannya. Nah, ketika Hibino menanyakan hasil otopsi kepada dokter forensik, beberapa petugas polisi tiba-tiba terpecah perhatian ke seorang pria yang aneh. Pria tersebut mengendus jasad itu. Hibino pun merasa menegur, bahkan memaki pria itu. Dan ternyata yang mengendus itu justru protagonis manga ini, guys. Ia bernama Ryuzaki Ikuo. Nah, untuk kedepannya kita panggil aja Ikuo. Nah, Ikuo ini adalah seorang sersan investigator, rekan dari Hibino itu sendiri. Ikuo ini dianggap rekan-rekan polisi yang lain agak aneh, menyusahkan, memalukan, bahkan beberapa rekannya mempertanyakan kemampuan Ikuo sebagai seorang investigator. Termasuk Hibino pun merasa hal yang serupa. Di saat Ikuo untuk membantu investigasi justru ditolak terus, dan Hibino menyimpulkan bahwa kasus ini adalah kasus bunuh diri. Ia pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari situ. Tetapi saat ia berjalan dengan putus asa, Ikuo menemukan sesuatu barang yang ternyata barang tersebut adalah punya korban yang terjatuh itu. Betapa berubahnya ekspresi Ikuo saat melihat barang tersebut. Ia pun bertanya-tanya, apakah kesimpulan Hibino dan rekan-rekan polisi lain adalah benar bahwa kejadian penemuan jasad itu adalah kejadian bunuh diri adalah benar. Sepanjang jalan di sudut kota, Ikuo bersandar dan terlihat menelpon seseorang yang ia sebut dengan Takchan. Mereka pun terlihat seperti sudah lama bertemu, di mana Takchan berterima kasih atas usaha Ikuo dan timnya memberantas sindikat penyimpanan DVD dewasa yang ilegal. Wow! Takchan juga mengingatkan kepada Ikuo bahwa relasi antara mereka jangan sampai terlihat oleh publik. Takchan juga menanyakan keadaan Ikuo dan menanyakan kasus yang sedang dialami Ikuo dan timnya. Di panel selanjutnya, kita diperlihatkan tampilan dari Takchan ini. Sungguh-sungguh modis dengan setelan jas hitam, kacamataan, dan terlihat tampan seperti salaryman pada umumnya di Jepang. Dan dengan pedenya, Takchan menyebut kasus yang sedang dialami Ikuo adalah pembunuhan. Ikuo pun kaget dan Takchan menjelaskan bahwa perusahaan tempat korban bekerja itu memiliki afiliasi dengan sebuah sindikat bernama Handa. Handa sendiri merupakan organisasi gangster yang baru-baru ini bersaing dengan Uchi dan Shinogi dalam hal pembuatan senjata api yang dinanai oleh negara Cina. Dan untuk menghindari perhatian polisi,
mereka membuat sebuah gudang besar untuk menyembunyikan amunisi senjata api itu. Lalu, saat korban secara tidak sengaja menemukan senjata tersebut dan berusaha untuk melaporkannya, sang korban ternyata dibungkam oleh sindikat itu. Tak Chan juga diketahui masih mencari dalang dari kejadian tersebut. Di sela-sela percakapan mereka, Tak Chan mengingatkan Ikuo atas kejadian 15 tahun yang lalu, di saat mereka menyaksikan kematian dari pengasuh yang diketahui bernama Yuiko Sensei. Selain tidak dapat memberikan kesaksian kepada pihak polisi, mereka justru dibentak oleh salah satu polisi dengan ciri arloji emas di tangannya. Dan arloji emas itu adalah petunjuk satu-satunya yang mereka ingat. Di sebuah malam terlihat sebuah mobil yang tenggelam, dengan disaksikan seorang dari tepian dengan senyum jahatnya. Panel pun berpindah ke Hibino yang menelpon Ikuo yang sedang lagi makan pangsit untuk memberitahu bahwa anggota keluarga korban dalam kejadian bunuh diri kemarin tenggelam dalam sebuah mobil, di mana sang anak selamat tetapi sang istri justru meninggal dunia. Hibino menjelaskan bahwa awalnya polisi bersimpulan kejadian tersebut murni bunuh diri, tetapi hasil otopsi malah berkata lain. Jika seorang bunuh diri dengan menjatuhkan diri ke laut, seharusnya paru-paru sang ibu terisi dengan air. Tapi hasil pemeriksaan justru tidak ada air dalam paru-parunya. Hibino pun berkesimpulan bahwa kasus itu adalah kasus pembunuhan. Ikuo pun dengan kaget dan tergesa-gesa berlari menuju rumah sakit tempat anak tersebut selamat. Di dalam sebuah rumah sakit, Ikuo melihat anak tersebut sambil membayangkan nasib anak itu seperti ia dan Tak Chan sewaktu kecil. Tiba-tiba, Ikuo mencium sebuah aroma rokok yang dia kenal sebagai aroma rokok Tak Chan. Ternyata, setelah menoleh ke belakang, Tak Chan sudah menjenguk anak tersebut sebelum Ikuo dengan memberikan keranjang bunga dengan sebuah kertas. Sebelum Ikuo membuka kertas tersebut, anak itu tiba-tiba bangun dan menanyakan apakah ibunya sudah tiada. Hal itu ia tanyakan karena sebelum Ikuo datang, ada seorang lain yang terlebih dahulu datang dan memberitahu anak itu bahwa orang tuanya dibunuh oleh orang jahat. Ikuo pun mencoba menjelaskan dan menenangkan anak tersebut. Sayangnya, anak tersebut justru menyimpan dendam atas orang yang telah membunuh kedua orang tuanya dan ingin membalaskan dendam tersebut dengan hal yang serupa. Spontan, Ikuo menjadi kaget dan teringat akan masa kecilnya 15 tahun yang lalu. Bersama Tak Chan, mereka berjanji untuk mencari dan melenyapkan orang yang telah menghabisi Yuiko Sensei dengan tangan mereka sendiri. Pindah ke panel selanjutnya, di mana Hibino memulai untuk menginvestigasi ulang kejadian di gedung tersebut. Tetapi, tiba-tiba Ikuo mengacukan Hibino, sehingga Hibino menjadi kaget dan bingung atas keputusan Ikuo. Sepanjang perjalanan, Ikuo memikirkan informasi dari intel Tak Chan, bahwa salah satu anggota sindikat Handa bernama Takigawa Shoji dan 3 pengantar atau anak buahnya merupakan orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Ikuo pun membulatkan tekad untuk menyelesaikan ini semua, dengan Tak Chan yang mendukung di balik layar. Mereka pun menyebut diri mereka The Uroboros, yang akan menghakimi si jahat. Adegan pun berpindah ke sebuah gedung, di mana ada, kita sebut aja Bang Gondrong ya, sedang menelpon seseorang, yang mana si Bang Gondrong ini kaget bahwa si anak tersebut masih hidup. Bang Gondrong pun berencana untuk menyelesaikannya lagi. Di lain tempat, ternyata lawan bicara Bang Gondrong itu terlihat babak belur, yang di sebelahnya terlihat Tak Chan sedang menodongkan pistol ke kepala si teman Bang Gondrong. Tak hanya satu teman Bang Gondrong, ternyata ada 2 teman Bang Gondrong yang terlihat terluka
di bagian belakang dari sebuah mobil. Teman-teman Bang Gondrong mengaku tidak ada pikiran sama sekali untuk melakukan pembunuhan. Mereka hanya dipaksa oleh sindikat. Takcan pun akhirnya menyuruh mereka untuk menyerahkan diri kepada polisi, sambil mengungkapkan bahwa mereka adalah kaki tangan dari Takigawa. Tak hanya itu, Takcan juga meminta mereka tidak membawa-bawa namanya, dan mengancam akan membuat orang-orang terdekat dari 3 teman-teman Bang Gondrong itu bakal ada di tempat sampah. Waduh, ngeri juga nih orang. Dalam sebuah gedung, Bang Gondrong menunggu temannya untuk COD. Tetapi bukan temannya yang datang, justru yang datang malah Ikuo. Dengan sedikit basa-basi kepada Bang Gondrong, Ikuo mencoba untuk mendekati Bang Gondrong. Bang Gondrong pun panik dan merasa terganggu dengan keberadaan Ikuo. Dengan pistol di belakang celana Bang Gondrong dan Ikuo yang semakin dekat, Bang Gondrong pun akhirnya menyerang Ikuo. Tapi bukan Bang Gondrong yang menembak duluan, justru Ikuo lah yang nyolong start duluan. Dalam sakaratul mautnya, Bang Gondrong melihat sekilas tatapan mata Ikuo dan menilai bahwa Ikuo memiliki intensi pembunuh yang sangat-sangat kejam. Setelah kejadian itu, pihak polisi pun datang ke TKP. Mereka pun mendapat laporan dari Ikuo bahwa terjadi konflik antar Yakuza. Dan ternyata, Takcan juga mempengaruhi tindakan yang dibuat Ikuo dengan menyuruh Ikuo menyimpan pistol itu ke sebuah loker koin yang sudah biasa mereka pakai. Di tempat lain, Takcan juga menyelesaikan hal lain dengan sindikat Handa yang tidak bisa Ikuo dan kepolisian selesaikan. Ikuo pun pergi dengan santai, tetapi dilirik oleh Hibino yang masih bingung dengan tingkah Ikuo. Chapter ini pun menjelaskan bahwa Takcan merupakan seorang ketua muda di grup Yakuza bernama Dano Tatsuya, dan Ikuo merupakan investigator kepolisian Shinjuku Divisi 2. Di hari berikutnya, Ikuo dan anak korban pembunuhan itu akhirnya bertemu, dan mereka mengucapkan salam perpisahan. Diketahui nama anak itu adalah Yukina, dan ia akan dibesarkan oleh bibinya. Dalam perpisahannya, Yukina menangis dan masih memikirkan ayah serta ibunya apakah bakal bisa ketemu mereka kembali. Dalam kesedihannya, Ikuo memeluk Yukina dan menenangkannya dengan mengatakan bahwa Ikuo bernasib sama dengan Yukina dan menyemangatinya. Chapter ini pun ditutup dengan penegasan keberadaan Ikuo dan Tatsuya sebagai pembalasan yang sesungguhnya di saat hukum tidak berbanding adil dengan kenyataan.